Oke, Pak. Ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin dalam persiapan untuk menghadapi program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional atau JSN, Jaminan Sosial Nasional. Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang sekaligus sebagai top referral hospital dan rumah sakit kelas A dengan kapasitas 1.124 tempat tidur dan sekaligus sebagai teaching hospital tentu mempunyai tanggung jawab terhadap suksesnya penyelenggaraan jaminan sosial. Adapun strategi yang kita siapkan adalah melaksanakan fungsi Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai top referral hospital, berarti derajat penyakit yang dikirim ke Rumah Sakit Hasan Sadikin tentu yang lebih berat. Kita melaksanakan Permenkes nomor 001 tahun 2012 tentang sistem penyelenggaraan rujukan pelayanan perseorangan atau sistem rujukan rumah sakit. Strategi tersebut kita lakukan, kita membina rumah sakit yang ada di level lebih rendah dari kita, yaitu rumah sakit kabupaten dan kota, sehingga mereka bisa melaksanakan fungsi secara maksimal dan juga melakukan pembinaan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota serta pemerintah daerah kabupaten dan kota. Kita mengangkat rumah sakit kabupaten kota sebagai jejaring dan sebagai rumah sakit satelit, rumah sakit binaan, dan sudah kita lakukan di hampir setiap kabupaten kota di Jawa Barat. Dan untuk itu tentu pasien-pasien tidak susah repot-repot langsung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Bila kasusnya bisa ditanggulangi di tingkat dasar atau primary healthcare atau tingkat puskesmas ataupun rumah sakit pratama, baru selanjutnya kalau tidak bisa dirujuk ke rumah sakit tingkat 2 atau rumah sakit kabupaten kota. Bila tidak bisa kasusnya yang mempunyai derajat penyakit yang tinggi atau severity levelnya tingkat 3, jadi tertiary severity level, tentu bisa kita berikan pelayanan secara maksimal sehingga fungsi Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tertiary hospital atau rumah sakit rujukan tingkat akhir dapat berfungsi secara maksimal. Itu mungkin salah satu strategi. Dan juga kedua, kita mempunyai strategi menyiapkan sarana dan prasarana, antara lain rawat inap. Dari 1.124 tempat tidur kita siapkan 60%, 60,59%. Jadi 650 tempat tidur lebih kurang kita siapkan untuk kelas 3, dan ini untuk mengantisipasi adanya kasus-kasus yang tidak mampu. Kita mewujudkan namanya pro-quo, berpihak pada rakyat, terutama rakyat yang miskin, sehingga kita alokasikan dari 1.124, 60%,59 atau 60%-nya adalah untuk kelas 3. Kemudian kita juga menyiapkan sarana-sarana lain untuk kelas 3, yaitu adanya tempat-tempat satelit pengobatan. Umpamanya adalah untuk lansia, kita menyiapkan juga klinik lansia di Jalan Ternate, yaitu kita buka untuk lansia dan juga untuk kasus-kasus tertentu. Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran, antara lain untuk kasus HIV, ada klinik teratai, dan juga kasus-kasus lainnya MDR ataupun TBC dan sebagainya. Kita menanggulangi hal-hal yang berpihak pada rakyat atau penyakit yang banyak didapati pada masyarakat. Itu saja, mungkin ada yang lain. Satu lagi, Pak, tentunya kan ini JSN atau program Jalan Kesmas kan masih ada kekurangan atau kelemahan di sana sini, Pak, ya. Menurut Bapak sebagai praktisi kesehatan, apa saran, masukan maupun rekomendasi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kepada pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan Institut Kesehatan Indonesia untuk mensukseskan program mulia tersebut, Bapak? Jadi program ini baik sekali, tetapi harus dipikirkan secara komprehensif atau menyeluruh. Tentu program ini jangan sampai sifatnya mematikan rumah sakit, sehingga rumah sakit pun harus mempunyai jiwa entrepreneur, harus tumbuh berkembang, harus bisa menutupi, kemudian harus bisa melaksanakan secara optimal.
Jadi mungkin harus dipertimbangkan juga untuk real cost sehingga rumah sakit pemerintah bisa berkompetisi, mempunyai competitiveness sehingga bisa maju seperti rumah sakit di luar negeri. Umpamanya ada beberapa kasus yang belum di cover oleh Jamkesmas ataupun inasi bijis. Ini antara lain baru 3 hal kasus untuk alat bantu medis, yaitu satu untuk pengobatan talasemia, kemudian untuk ortopedi, dan satunya lagi kalau tidak salah jantung ya. Dan yang lainnya belum, termasuk pelayanan THT, kemudian gigi, bedah mulut. Jadi ada beberapa kasus alat-alat yang sebenarnya tentu yang primer atau dasar harus bisa di cover juga, sehingga tidak membebani rumah sakit. Dan kedua, seluruh kuota Jamkesmas itu berdasarkan real cost satu, jadi berdasarkan perhitungan dan yang sesuai, jadi sehingga bisa memacu petugas kesehatan dan rumah sakit juga tidak menombok terus, walaupun memang rumah sakit pemerintah, tapi bagaimanapun juga harus tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah himbauan pada pemerintah kabupaten dan kota bahwa kuota di luar Jamkesmas itu Jamkesda yang nanti akan menjadi di cover oleh JSN, jadi seluruhnya di cover oleh Jaminan Sosial Nasional. Ini selama ini kan kabupaten kota hanya membatasi uang limitasi untuk klaim. Jadi contohnya di Kabupaten Bandung Barat, kemudian Garut, ini satu pasien di luar kuota Jamkesmas dan itu ada namanya di luar diberi hanya dibatasi 1 juta untuk di Garut. Padahal pasien yang dirujuk ke rumah sakit kita itu rata-rata safety levelnya tinggi atau sudah berat penyakitnya, sehingga uang 1 juta itu tidak cukup. Nah ini tidak mungkin kita di rumah sakit kita layani, Bu, Pak, ini jatah dari pemerintah kabupaten kota sudah habis, Ibu harus pulang, padahal dia keadaan sakit yang berat, tentu akan membahayakan. Kita tetap pro pada rakyat, sehingga di 2012 sendiri kita mempunyai CSR untuk Jamkesda yang tidak kita cover itu sekitar 12,8 miliar di 2012. Kemudian kita dihitung dari cost kita, baik itu untuk mensubsidi Askes, karena Askes tidak boleh cost sharing, ada Permenkesnya, sehingga walaupun bagaimana sudah dibatasi. Kemudian ada juga dari inasi bijis, klaimnya itu, dan Jamkesda, Jamkesmas dan sebagainya, kita total untuk 2012 80 miliar. Padahal uang ini kalau kita bisa lakukan adalah bisa untuk membangun rumah sakit dan tumbuh berkembang. Kita bisa bersaing, berkompetisi dengan rumah sakit yang ada di luar negeri. Jadi ini salah satu mungkin perlu pemikiran kita, tapi inilah keadaan saat ini yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Sehingga pemerintah kabupaten kota nantinya mungkin kalau JSN sudah jalan 1 Januari 2014, tentu harus melihat dan menghitung secara real cost, biayanya komprehensif, kemudian juga kita bisa melakukan pemetaan secara prioritas. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian juga ketiga, mungkin distribusi tenaga medis, karena distribusi tenaga medis sehingga akses masyarakat yang memerlukan pengobatan itu bisa ditangani oleh tenaga profesional yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni. Karena selama ini distribusi tidak merata untuk dokter-dokter, hanya daerah tertentu yang lebih banyak, dan ini harus ada strategi tersendiri. Jadi ini mungkin yang perlu kita pikirkan. Kemudian tentu dokter juga ingin hidup layak, mungkin harus dipikirkan, dan kita manusiawi, jadi melihat segala aspek, tidak hanya harus kewajiban saja, tapi dokter juga manusia, harus dipikirkan sebagai manusianya, insan manusianya. Jadi itu saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih.